Oke, record ya. Jadi kita lihat materi untuk yang berikutnya. Ya. Terdahulu kita sudah membahas metode pensiun ABCM, Accrued Benefit Cost Method, di mana pada metode tadi yang terlebih dahulu kita hitung adalah manfaat pensiunnya. Dua jenis pensiun yang sudah kita bahas, yaitu pensiun karena usia atau yang kita biasa sebut dengan retired, dan pensiun karena withdrawal atau yang disebut dengan pensiun dini. Minggu lalu kita sudah kuis tapi saya belum lihat hasilnya seperti apa. Bisa nggak kuisnya kemarin? Bisa nggak? Sebagian. Kenapa pakai sebagian? Orang soalnya juga cuma 2. Berarti kalau sebagian itu berarti 1 gitu. Oke. Nanti kalau sempat kita bahas. Oke, baik. Hari ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Ya. Jenis pensiun yang lain. Yakni pensiun cacat. Kemudian nanti pensiun janda duda. Yang berikutnya nanti pensiun vested atau keluar. Kita lihat dulu yang pertama. Pensiun cacat. Ya. Jadi pensiun di sini seperti apa menentukan kontribusi untuk pensiun cacat, diartikan menghitung berapa besarnya iuran bagi peserta pendanaan pensiun kalau suatu saat dia menginginkan terjadi sesuatu dengan dirinya, dalam arti bisa kecelakaan kerja, bisa sakit, bisa uzur. Kalau di kita biasa pensiun uzur namanya ya. Yaitu sakit yang mengakibatkan bahwa dia nggak bisa bekerja lagi di bidang tadi. Atau kecelakaan kerja yang membuat dia tidak bisa lagi bekerja di bidang tadi. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka peserta dana pensiun menginginkan bahwa keluarganya terjamin dan mendapatkan manfaat pensiun karena penyebab cacat atau uzur ini. Gambarannya bisa saya berikan seperti ini. Oh, ini belum saya gerakkan ya. Gambaran bisa seperti ini. Mana ininya ya? Pointer. Oke. Jadi misalkan saja kita punya gambaran seperti ini. Seseorang berusia Y mulai bekerja dan diikut sertakan ke dalam program pendanaan pensiun. Dalam hal ini, salah satu penyebab pensiun yang akan dicari normal cost-nya adalah pensiun karena disability, atau tadi yang bisa kita sebut juga dengan cacat tadi ya, atau bisa kita sebut juga dengan uzur tadi. Kita ingin menentukan berapa normal cost pada saat X kan gitu ya, yang disebabkan oleh disability. Berarti di sini posisinya NCE. Aturan main kalau pensiun untuk cacat, kapanpun terjadi musibah cacat tersebut atau sakit yang menyebabkan uzur, maka seketika itu pula biasanya dia berhenti dan di awal bulan berikutnya, atau awal tahun berikutnya, dia akan mendapatkan manfaat pensiun. Jadi kalau kita lihat ini X, ini adalah NCX di sini. Nah, kita akan tekan berapa besarnya NCX ini agar
Kalau dia tadi cacat, maka dia akan dapat pensiun. Taruhlah ya. Dia sudah bayar di sini, berarti ya nantinya NCX-nya kemungkinan bisa saja cacat terjadi di sepanjang ini, ya di sini. Jadi antara X sama X plus 1. Di sebelah mana X-nya ya nggak jelas dimanapun. Nah, oleh karena itu yang paling mudah gunakan asumsi UDD. Nah, kalau asumsi UDD, maka letaknya pasti ada di tengah-tengah di antara X dan X plus 1. Taruhlah berarti di sini kita sebut dengan X plus setengah. Jadi misalkan cacatnya di sini. Ya, jadi diambil di posisi tengahnya saja. Seperti pembahasan yang lalu. Jadi sampai sini orang tadi masih bekerja, setengah tahun kemudian terjadi sesuatu. Yang sebetulnya mungkin nggak setengah tahun, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 1 hari bahkan. Bisa 8 bulan, terserah. Tapi karena dalam rangka perhitungan tadi, kita tetapkan dengan asumsi UDD, posisinya di tengah-tengah. Sehingga kalau di sini membayar pada saat X, dan X plus setengah terjadi suatu, maka semenjak terjadi ini di sini, ya, di sini, ini akan mendapatkan manfaat sebesar BX ini jelek amat ininya ya, gambarnya kok buram, BX sininya. Jadi BX-nya adalah apa? Manfaat yang diterima orang tersebut sejak dia pensiun karena cacat yang diakibatkan oleh pembayaran iuran sebesar NCX. Paham? Jadi sekali lagi, jika suatu saat terjadi cacat dan dia dipensiun karena hal tersebut, maka besarnya manfaat yang disebabkan oleh pembayaran iuran pada saat X, yaitu NCX, yang akan didapat accrual sebesar BX sampai dia meninggal dunia. Jadi ini adalah semua yang didapatkan akibat pembayaran NCX. Oke. Nah, itu gambarannya. Sejak kapan? Langsung. Berarti masih sejak di sini, sejak terjadi tadi. Dengan demikian, BX ini kalau dikumpulkan di posisi sini, di posisi X plus setengah, maka besarnya adalah BX dikali AX plus setengah. Jadi kalau ini BX kumpul di sini, ini kedua kumpul, ketiga kumpul, keempat kumpul, dan seterusnya semua dikumpulkan ke posisi X plus setengah, maka akan dapatlah BX dikali anuitas X plus setengah. Sampai situ paham? Paham? Paham, Pak. Good? Paham, Pak. Oke, ya. Berarti setelah dikumpulkan di posisinya di X plus setengah di sini. Itulah hak mereka jika terjadi sesuatu. Maka dengan demikian, berapa iurannya? Kalau ingin suatu saat kalau terjadi sesuatu, maka dia akan mendapatkan. Berarti kemungkinan pertama tadi terjadinya di antara X dan X plus 1 atau X plus setengah. Nanti kemungkinan kedua terjadi antara X plus 1 dan X plus 2. Jadi walaupun membayar di sini, bisa saja cacatnya tidak di sini. Tapi di antara ini bisa, di antara ini bisa, dimanapun bisa. Sampai dengan menjelang pensiun, kan gitu ya. Jadi dimanapun ada punya kemungkinan terjadinya disability. Terjadinya cacat, terjadinya sakit, sehingga uzur. Untuk satu aja dulu. Untuk satu kemungkinan, yaitu di X plus setengah, berarti nanti orang tadi akan mendapatkan BX dikali AX plus setengah. Nah, orang tadi dapatnya ini. Nah, tinggal dia harus timbang dengan normal cost-nya. Berarti harus dikali V pangkat, kan itu ya. Nah, berarti dari sini ke sini, dari X plus setengah ke X. Berarti di sini sama saja dengan saya nulis X plus setengah dikurangi X, kan itu ya. Nah, itu V-nya. Kemudian peluangnya. Peluang sampai dengan X dia
tetap bekerja di posisi ini, berarti dari X sampai dengan waktu X itu sendiri bekerja, dan setengah tahun kemudian terjadi sesuatu, berarti saya geser sini ya, ini berarti BX, AX plus setengah, V pangkat X plus setengah dikurangi X, dikali V pangkat, V pangkat, P pangkat, P bukan P pangkat, peluang bahwa dia bekerja dari X sampai di X juga. Jadi di sini masih sehat walafiat. X sampai dengan X minus X, kan gitu seolah-olah. Ya, X minus X plus setengah, ya di sini. X plus setengah, nah, gitu kan. Nah, sampai sini dia oke, kan itu ya. Dari X sampai X plus setengah oke. Atau dari X ke X oke. Tetapi, nah, kemudian, nah, setelah posisi X plus setengah, X plus setengah, setengah tahun kemudian dia terjadi sesuatu, ya sebut dengan tadi apa, disability, kan gitu. Nah, berarti BX, AX plus setengah, V4 X plus setengah dikurangi X, PX, dan seterusnya. Ini adalah sampai sini dia masih pada saat usia X, sampai dengan setengah tahun kemudian, kan setengah tahun kemudian, karena posisinya ada X plus setengah dikurangi X, kan gitu. Ya, setengah tahun kemudian, dia masih bekerja tanpa tanpa penyebab apapun, tidak terjadi penyebab apapun. Dan setengah tahun setelah itu, dari posisi X plus setengah sampai dengan setengah, disability. Jadi saya kasih gambaran alternatif seperti itu. Nah, hanya kalau pensiunnya pensiun cacat, sangat mungkin ada kebijakan dari lembaga penanganan pensiun, mungkin tidak diterima 100%. Ya sangat mungkin sekian persen, biasanya bergantung dari masa kerja. Jadi kalau orang baru bekerja 1 tahun, mungkin dapatnya hanya 5% dari semestinya. Begitu 10 tahun, mungkin sudah dapat 30%-nya, 20 tahun sudah ke 50%-nya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu di sini ada faktor pengalih satu lagi, yaitu ada G, ya. Jadi G ini adalah persentase besarnya manfaat yang akan diberikan jika seorang tadi mengalami cacat, ya. Nah, ini GX plus setengah, wah tadi kan di sini terjadinya di sini. Jadi ini ada persentasenya. Jadi sangat mungkin G di sini dengan G di sini dengan G di sini sangat mungkin berbeda, sangat mungkin. Biasanya kita memang kalau dana pensiun membedakan antara yang baru dengan yang sudah 5 tahun, dengan yang sudah 10 tahun, dengan yang sudah 20 tahun, pasti akan memiliki persentase yang berbeda terhadap manfaat yang akan diterima. Sampai situ paham? Sampai situ paham? Halo? Masih Halo? Pak. Paham. Ya, jadi di sini muncul G ya. Jadi G di sini adalah persentasenya. Yang ini biasalah. BX dikali AX berarti benefit, ditarik ke depan, di present value kan karena akan dihitung setimbang dengan NCX, dikalikan dengan peluang, dia tetap bekerja dan kemudian juga dia disability, ini normal, biasa saja. Ya, tinggal perbedaannya ada dikalikan dengan prosentasenya. Karena untuk jenis pensiun cacat, saya bilang tadi, akan dibedakan juga nanti untuk jenis pensiun yang meninggal dan vested pun sama. Jadi itu ada persentase-persentasenya. Bahkan kalau nanti kalian bahas yang vested, yang keluar tadi, saat mungkin kalau keluar biasanya sebelum 3 tahun, orang tadi nggak punya hak. Atau G-nya sama dengan 0. Saat mungkin begitu. Ya, itu untuk memberikan warning kepada peserta agar dia berhati-hati kalau mau keluar terkait dengan manfaat pensiunnya. Jadi kalau enggak, dia nanti main-main keluar masuk kerja, keluar masuk dana pensiun. Padahal biaya untuk pengelolaan dana pensiun tadi cukup tinggi, sehingga biasanya diamankan dengan cara seperti tadi. Oke, sebelum 3 tahun nggak dapat. 3 tahun sampai dengan 10 tahun dapat sekian persen.
10 tahun sampai 20% dapat sekian persen. Mungkin bisa begitu. Kalau nanti pada saat keluar. Tapi untuk invested saya tuliskan aja dalam bentuk G saja nantinya. Oke, nah itu kalau baru satu kemungkinan di sini. Nah, kan bisa saja dia bayar di sini, tapi kecelakaannya di sebelah sini. Bisa saja bayar di sini, kecelakaannya di sebelah sini. Atau di sini, dan seterusnya. Kan itu ya. Ada beberapa kemungkinan. Nah, oleh karena itu kita tuliskan dalam bentuk sigma. Ya, dalam bentuk sigma. Nah, ini. Jadi, sigma ini menyatakan kemungkinan waktu-waktu bisa terjadi cacat. Ntar dulu sebentar, ada yang jualan terdengar nyaring. Oke, aku lanjut. Jadi tadi di sini ada X, X plus 1, X plus 2, dan seterusnya. Di sini R-1. Kan gitu aja lah. Barusan yang kita pertimbangkan kalau terjadi di sini. Padahal realitanya bisa terjadi di manapun sampai sebelum dengan pensiun. Masalah pensiun nggak ada urusan. Dia sudah mendapatkan hak pensiun normal kalau setelah R ya. Terjadi kecelakaan ya terserah mangga. Gitu kan. Nah, dengan demikian di sini bergerak. Jadi saya gunakan K sajalah. Tempat terjadinya cacat adalah K. K-nya mana? Oh, bisa mulai di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa dan seterusnya. Ya, di sini K-nya mulai dari X karena setengahnya sudah saya tambahkan. Kalau kalian mulai dari K sama dengan X plus setengah ya boleh-boleh saja kalau mau begitu. Nah, tapi di sini setengahnya harus hilang karena K-nya adalah sudah ditambahkan dengan setengah. Tapi kalau di sini mulainya K-nya adalah X, ya udah tinggal tambahkan setengah. Ya, di sini. Untuk X sama X plus 1 berarti di sini. Makanya A-nya begitu dapat pensiun, ini kan pasti dapat A, ya, yang dikali dengan BX, kan itu ya. A-nya adalah X plus setengah untuk yang di sini. Nah, kita cek. Untuk yang terjadi antara X plus 1, di sini ada A, K plus setengah, saya ambil K pertamanya adalah X. Oh, X plus setengah. Oke. Ya. Kemudian kalau di sini, ya K-nya berarti antara X plus 1, X plus 2. Berarti sini diganti dengan X plus 2 dan seterusnya. Ya. Jadi nanti tinggal di sigmakan saja. Oke, jadi ini sigma ini menunjukkan kemungkinan membayar di sini, tapi bisa cacatnya terjadi dimanapun di sini. Sehingga ini yang tadi ya, BX ini akan diterima totalnya selama pensiun akibat pembayaran yang X, maka adalah BX AX. Dikali persentasenya yang bergantung dari masa kerjanya dia, di usia dia, kan gitu ya. Makanya di sini GK plus setengah. Artinya ini persentase yang diberikan jika dia keluarnya akibat ini. Di sini ada D ya. Akibat disability. Karena nanti ada GG yang lain. Didiskontokan, dikalikan peluang dia bekerja dari X sampai dengan X plus setengah. Nah di sini nggak pakai setengah sengaja. Karena tadi supaya tidak menyulitkan pada saat perhitungan peluangnya. Jadi seolah sampai sini dia bekerja dan akan akan terjadinya cacat antara ruang ini antara X dan X plus 1. Maka K min X kalau awalnya X berarti di sini X sampai dengan X min X berarti 0 berarti di sini bekerja. Kemudian QK berarti K-nya adalah X, berarti QX1 nggak ada sesuatu. Berarti sampai dengan X dia masih bekerja, dan setahun kemudian dia mau cacat. Kalau K-nya 2 dan seterusnya berarti hanya bergeser dari sisi kemungkinan tadi. Sehingga rumusan yang diberikannya ini. Sampai situ paham? Silakan, ada tanyakan dulu. Halo? Pahamkah? Mana suaranya? Masih aman, Pak. Aman. Oke. Kita lihat dengan soal. Masih saya gunakan soal yang tempo hari ya. Nah, yang
tempo hari yang ini. Nah, jadi seseorang mulai bekerja di perusahaan pada usia 30 tahun, kan itu ya. Dan dia langsung diikutsertakan dalam program pendanaan pensiun. Oke. Pengelolaan dana pensiun tadi menggunakan metode manfaat pasti, di mana pada perumusannya menggunakan carrier average sebesar 5%. Berarti BX-nya adalah 5% dari SX. Besarnya manfaat pada saat X adalah sebesar 5% dari gajinya, kan gitu ya. Oke. Ambil yang C. Karena C, tadi yang kita bahas apa? Oh, ini ya, disability, ya kan? Berarti yang dibahas ada disable. Berarti kalau saya gambarkan, di mana lah? Sinilah ya. Ini, itu ya. Berarti di sini adalah awal masuk, tadi usia 30 tahun. Ingin dilihat iuran normal pada saat 40 tahun, berarti di sini adalah X 40 tahun. Untuk program pensiun karena kecelakaan kerja yang permanen atau disability. Berarti di sini tadi pensiunnya pada usia 50. Jadi sangat mungkin di sini X41, X42, dan seterusnya sampai dengan X49. Kan itu ya, bergeraknya itu. Berarti disable mungkin terjadi di sini. Sini, dan seterusnya. Nah, andaikan tadi yang dihitung adalah normal cost, itu ya, normal cost pada usia 40 yang disebabkan pensiunnya karena disability. Nah, tadi berarti BX-nya dihitung dengan menggunakan carrier average. Yang lalu, sudah ada yang menghitungkah? B40 berapa? Ada yang sudah hitung nggak? Oke, kalau nggak ada aku tulis saja B40 ya. B40 kali sigma, K-nya mulai dari usia 40 sampai dengan 49 gitu ya. Biasanya R-1, karena kalau sudah R mah udah punyanya pensiun. R-1 berarti di sini A-nya mulai dari A 40. Berarti di sini adalah 40 ya. B40, Q-nya ada. Nah, di sini. Prosesnya manfaat yang akan diterima sebesar 75%. Nah, berarti si G-nya tadi adalah 75%. Nah, dikali dengan V, V-nya tadi apa? Bergerak ya. Berarti di sini adalah kita pakai K tadi simbolnya ya kalau nggak salah ya. Betul nggak pakai K? K plus setengah dikurangi dengan X. X-nya adalah 40. Gitu ya. Ada, berarti diskontokan, berarti sudah jadi di posisi di sini. Itu baru diskontokan. Belum dikalikan dengan peluang. Tinggal peluangnya. Peluang pada saat awal, di sini X berarti X. Di sini ya 40 ya. Di sini 40. K plus setengah dikurangi X. Dikurangi 40. Ya kan untuk yang pertama di sini. Sampai sini dia bekerja kurun waktu setengah tahun, kan ini kan K plus setengah plus X berarti umur 40 sampai setengah tahun ke depan. K-nya mulai dari X kan, mulai 40, 41, 42. Kalau di sini 40 saja. 40 kurang 40 ditambah setengah berarti setengah tahun. Berarti peluang bahwa pada saat 40 dia masih bekerja sampai dengan setengah tahun yang akan datang. Ini kan setengah. Ya, itu nanti kalau digantikannya dengan 41 berarti sampai dengan 1,5 tahun yang akan datang. Kalau 42 sampai dengan 2,5 tahun yang akan datang dan seterusnya. Dikalikan bahwa dalam setengah tahun berikutnya terjadi disability kan itu ya. Berarti di sini adalah apa nih? 40 kalau 40 di sini adalah
K ya tadi simbolnya ya, betul nggak? Q, K plus setengah, di sini berarti setengah kalau mau normal. Kalau nggak mau ya udah pakai 1 saja seperti yang rumusan yang ini. Tadi mana? Mana yang disability? Nah, di sini boleh. Kalau kalian mau pakai yang ini, G. Tapi kalau mau detail, ya di sini adalah X, K min X plus setengah. Kan itu ya, ada setengahnya. Di sini juga K plus setengah, setengah kalau begitu. Tapi kalau ini nggak mau, ya udah tinggal 40, K dikurangi 40, K 1. Ya, karena di sana K-nya bergerak dari usia 40 sampai dengan 49. Mana tadi? Ya, jadi yang ini kalau mau diganti boleh diganti dengan P40 ya di sini K dikurangi 40 atau ya di situ sininya adalah QK di sininya adalah D QK 1 berarti nggak usah ditulis. Oke, ini digantinya boleh dengan D. Sampai situ paham? Nanti tinggal Anda ganti berapa A40-nya, berapa B40-nya, dan seterusnya. Oke. Silakan, lagi tanyakan dulu. Pak, mau nanya. Pak, jadi kalau mengerjakan tahu kapan pakai setengahnya, kapan nggak usah? Nah, itu biar terserah kalian aja. Saya hanya ngajarin, andaikan nanti kamu jadi aktuaris yang baik, nah, apa boleh buat setengah dipakai gitu ya. Nah, dalam rangka kuis malah nggak usah pakai setengah juga, oke. Biasanya saya benerin. Oke? Oke, ya. Makasih, Oke. Pak. Oke. Atau kalau kalian mau sempurna terserah aja, tapi kalian baca dulu Manjiu. Di sana ada bagaimana untuk menyelesaikan yang bentuknya ada pecahan, nggak bulat, ya. Yang kita sebut dengan apa namanya? Fractional age. Nah, kamu baca dulu di sana. Untuk P bagaimana, untuk Q bagaimana pengaruh dari fractional age. Oke? Nggak susah. Kalau kita berbicara tentang fractional age, berbicara dengan salah satu dari 3 asumsi yang mau kita pakai. Bisa UDD, ya kan? Bisa ada Balducci, bisa juga geometri. Terserah mana yang mau diambil. Yang paling cocok dengan kondisi yang ada di kita. Terkait tentunya dengan kondisi peluang keluarnya seseorang dari tempat kerja. Oke, bahkan kan kita udah punya ya tabel yang sudah biasa dipergunakan untuk pengelolaan dana pensiun seperti yang saya pernah berikan itu dari Taspen ya, bisa saja menggunakan itu, tapi aku ingatkan mungkin saja suatu saat dia ingin mengganti si peluang-peluangnya tadi tidak lagi sesuai dengan tabel tersebut. Kenapa? Karena mungkin saja kalau kita berbicara meninggal, ya kan, kalau kita hanya berbicara normal saja meninggal, ya udah peluang TMI bisa dipakai, tabel mortality Indonesia bisa dipakai. Tapi kalau misalkan ini mortality Indonesia tuh nggak bisa nih pada kondisi saat ini, kenapa? Karena penyebab meninggalnya bukan hanya usia. Kan kalau tabel TMI atau tabel yang di pensiun itu kan semuanya betul-betul pada usia, pada umur kebergantungannya, nggak dari faktor yang lain. Jadi kalau hanya bergantung pada umur silakan, TMI oke. Tabel yang keluarkan oleh beberapa perusahaan silakan. Tetapi untuk kasus di mana peluang meninggalnya tidak hanya bergantung kepada meninggal, tapi sangat mungkin penyebab lain. Contoh yang sekarang. Nah, sekarang kalau dilihat, ini kan peluang meninggal karena ada musibah COVID-19, nah itu kan nggak normal dari yang biasanya. Sangat mungkin nilai peluangnya menjadi lebih tinggi. Ya, apalagi yang komorbid. Nah,
berarti ada penyebab lain. Jadi nggak hanya bergantung pada usia, tapi juga bergantung kepada penyebab lainnya. Nah, maka kalau ada kemungkinan penyebab lainnya, Anda harus nanti modifikasi dengan McHam. Karena McHam adalah suatu bentuk pendekatan distribusi peluang meninggal, tapi tidak hanya bergantung kepada usia, namun penyebab-penyebab lain pun dipertimbangkan. Yang sangat mungkin nggak kelihatan oleh kita, tapi kita bisa menduga hal tersebut. Oke? Oke? Pak, mau Yuk, nanya, yuk. mau bertanya Pak. Itu yang di rumus pembahasan yang ini, Bapak tulisnya anuitas 40. Itu bukannya harusnya anuitas K plus tengah ya Pak? Anuitas kapes. Oh iya, sorry. Di sini tadi baru kemungkinannya di sini ya. Kemungkinan kalau meninggalnya cacatnya di posisi ini, ya kan? Oke, di sini berarti saya kalau di sini nih, barusan baru posisi ini, sorry. Berarti ini adalah 40 plus setengah ya. Kalau mau ini 40 setengah, tapi enggak, saya umum aja karena di sini sudah pakai K, sorry. Ya, di sini pakai K berarti saya ambil K plus setengah. Nah, gini. Oke. Ya, tadi kalau ini sigmanya nggak ada, ya mulai dari 40 plus setengah, 41 plus setengah, 42 plus setengah, dan seterusnya. Oke? Oh ya baik Pak, makasih Pak. Oke. Tadi baru dari satu kemungkinan di sini. Ada lagi yang lain? Ada? Pak, saya mau tanya, maaf Pak, kalau misalnya ini agak jauh, tadi anuitasnya kan pakai plus setengah ya Pak, karena kan ada yang meninggal antara X gitu Pak. Kalau misalnya kita pakai asumsi hanya di X atau di X plus 1 aja, Boleh untuk ujian ya, tidak untuk seorang aktuaris ya. Oh iya Pak. Karena aktuaris enggak, aku nggak izinkan. Ya, karena ini ada perbedaan waktu setengah tahun tuh udah jadi duit, udah miliaran triliunan, awas hati-hati. Ya, jadi kalau Anda aktuaris ya kembalikan saja rumusan untuk A. Nah, rumusan di sinilah ya. Rumusan untuk A itu apa? AX plus setengah, kan gitu ya. Di sini kapan pasti 1 dikurangi V pangkat dan setelah dibagi dengan rumus ini dipakai. Kemudian dikalikan dengan peluangnya dan sebagainya, ada sigma, dan seterusnya lah. Kamu pakai aja konsep yang ada di Manjiu, itu aja. Oke? Oke Pak, siap Pak. Makasih Pak. Yo. Ada lagi yang lain? Aman ya? Oke. Itu adalah pembahasan pertama terkait dengan manfaat pensiun atau penentuan iuran normal jika kita ingin mendapatkan manfaat pensiun jika terjadi disability. Oke, aman-aman saja. Oke, kalau ada pertanyaan saya lanjut ya. Yang berikutnya, hati-hati ya. Di disability tadi batas atasnya di sini aja. Sini aja. Tadi. Ini dicatat ya. Ini batas atasnya adalah ini ya. R-1. Hati-hati ya. Karena kan bisa setahun sebelum juga bisa, setengah tahun sebelum juga bisa. Ya, berarti di sini batas atasnya, tidak sampai R. Oke, aku lanjut. Penentuan iuran atau kontribusi untuk pensiun karena meninggal dunia. Kalian tahu di awal kita sudah pernah singgung salah satu penyebab pensiun seseorang adalah meninggal dunia. Namun meninggal dunia berbeda dengan konsep pensiun lainnya. Kenapa? Kalau pensiun lainnya, mau itu pensiun retired, pensiun normal, mau itu tadi disability, mau itu withdrawal, nilai uangnya masih
uangnya masih didasarkan kepada orang tadi yang masih hidup. Jadi si pekerjanya masih hidup. Sehingga menerimanya sampai dengan dia meninggal dunia, gitu ya. Jadi kalau yang sudah kita bahas, ya aku ambil di sinilah di bawah ya. Mau pensiun normal nih di sini. Kalau kita bicara retired di sini, maka si orang tadi akan mendapat benefit-benefit kan itu ya sampai dengan meninggal dunia. Jadi meninggal di sini itu baru menghentikan uang ini. Demikian pula tadi kalau withdrawal taruhlah di sini hak bisa dimanapun. Kalau tidak ditunda berarti mulai dari sini dia udah menerima pensiun gitu ya. Dia nerima nih sampai dengan dia meninggal dunia juga di sini. Kalau yang ditunda berarti dibayarkannya di R dan seterusnya ditunda. Meninggalnya di sini berhenti. Kan itu ya. Atau tadi juga apa? Cacat. Nah, cacat bisa di mana saja tadi di sini X, cacat bisa setelah X dimanapun sampai dengan ini. Sejak dia cacat, dia akan mendapat benefit dan seterusnya. Kan itu ya. Sampai dengan meninggal dunia patokannya. Oke, tapi kalau kita berbicara pensiun janda atau duda, nah, di sini lain ceritanya. Di sini tetap orang yang bekerja di sini, ya, taruhlah di sini retired, pensiun normal. Misalkan kita mengambil suatu waktu untuk valuasi di X, jadi di X ini nanti akan tentukan berapa iuran normalnya, nanti ya. X, jika orang tadi meninggal dunia setelah X, artinya bisa di X plus 1, bisa di X plus 2, bisa di dan seterusnya. Ya kan? Bahkan bisa di antara tadi yang seperti saya berikan setengah-setengah tadi, kan itu ya. Nah, kalau itu terjadi, dia meninggal dunia, misalkan di sini saja meninggal dunia, maka benefitnya diberikan pada keluarga. Nah, dianya udah meninggal. Nah, kalau yang terdahulu diberikan pada dia dan keluarganya sampai dengan si orang ini meninggal, kan itu, ya kan? Nah, tapi kalau yang janda duda nggak begitu. Begitu dia meninggal, maka diterimanya oleh jandanya dari sini. Berarti di sini anuitas X-nya bukan X si orang yang sudah meninggal, udah nggak ada. Tapi ini untuk jandanya. Jadi usianya adalah usia jandanya, bukan usia yang atau dudanya, bukan usia yang orang yang bekerjanya. Jadi kalau tadi Anda dapatkan rumusan, nih selalu ada AK, ini kan A-nya adalah A bagi orang pekerja tadi. Nah, awas ya. Atau juga kalau kita berbicara pada itu barusan cacat ya. Kalau kita berbicara pada pensiun withdrawal, ya kan, maka A ini adalah A punyanya peserta. Kan selalu. Juga yang pensiun biasa itu semuanya punyanya peserta. Tapi kalau yang janda duda, maka A-nya menjadi milik pasangannya. Oke, jadi ini adalah anuitasnya, anuitas untuk pasangannya, bukan lagi dia. Paham? Paham? Paham, Pak. Oke. Artinya kalau kalian paham berarti kalau si orang tadi meninggal pada usia misalkan 45, maka A-nya bukan 45. A-nya adalah pasangannya. Pasangannya sekarang usia berapa? Kan gitu. Nah, jadi maka nanti ada saya tuliskan dengan AX plus minus U. X-nya adalah usianya orang tadi, plus minus U itu selisihnya. Jadi misalkan saja antara suami dan istrinya, suami usia 45 meninggal dunia, selisih suami dengan istrinya 3 tahun. Istrinya misalkan lebih muda 3 tahun. Maka A-nya bukan A45 punya suami, tapi A-nya adalah 42. Paham? Halo? Pak. Oke, good. Kita kembali ke sini. Nah, berat. Oh. Meninggal. Nah, kita kembali ke sini ya. Ini si orang tadi jadi peserta. Di sini ada retired gitu ya. Nah,
ada retired, dia pada saat usia X, dia bayar sejumlah iuran yang mau kita hitung berapa iurannya. Nah, namun bisa saja setelah membayar iuran dia meninggal dunia, berarti bisa di sini, ya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa dimanapun lah. Tapi sebelum R, karena kalau udah setelah R mah nggak ada urusan, itu pensiunnya retired saja, ya tinggal dihentikan. Nah, tapi kalau untuk yang pensiun janda atau duda, maka di sininya hati-hati nih, ya di sininya BX dikumpulkan kan tuh ya, seperti yang tadi BX dikumpulkan di posisi setengah, maka ada AX plus setengah kan itu ya. Nah, tapi si si X-nya bukan lagi X miliknya. Jadi ini bukan milik pekerja. Nah, tapi X-nya X milik pasangannya. Jadi ini yang hati-hati harus di sini. Ini sama, ada berbagai kemungkinan sehingga rumusannya ini tadi. Jadi yang BX aman lah, ini tadi sejak pensiun, jadi di sini Y, di sini X ya. AK plus 1, K-nya bergerak dari X, berarti ada kemungkinan di sini terjadinya. Nah, makanya untuk K-nya adalah X. K-nya X plus 1, berarti di sini ada X plus 2. Di sini kemungkinan terjadinya kalau K-nya X plus 1, dan seterusnya. Oke, nah di sini nih saya berikan di sini. Kalau saya pakai K plus setengah dengan K-nya adalah X, X-nya ini pasti punyanya pekerja, punyanya orang yang bekerja tadi, ya. Kalau ini X-nya. Makanya di sini adalah X plus setengah, kalau saya ambil X ya, K-nya bergerak dari X. Berarti X plus setengah plus minus U. Nah, U ini apa tadi? Yaitu tadi selisih, dia punya selisih berapa. Di sini ada plus, ada minus. Kan bisa saja yang bekerjanya istrinya sebagai yang masuk dalam dana pensiun. Istrinya mungkin lebih muda, 5 tahun dari suaminya, maka di sini nanti adalah X plus 5, karena pasangannya lebih tua. Kalau pasangannya lebih muda, minus 5. Oke, paham? Jadi di sini U ini adalah selisih dari pasangan tadi, apakah lebih tua atau lebih muda. Kalau lebih tua ya tinggal di sini kurangkan, kalau lebih muda ditambahkan, kalau lebih muda ya dikurangkan, itu aja. Nah, sama halnya tadi dengan yang pensiun cacat, disable. Di sini pun ada G-nya, ya, ada G-nya. Jadi hak tadi tidak serta-merta 100%, bergantung juga pada masa kerjanya. Jadi kecuali di PNS, nggak bergantung pada masa kerja, udah langsung aja dia gaji terakhir dikalikan sekian dan seterusnya lah, itu yang dipakai patokannya. Tapi beberapa lembaga pensiun menerapkan perbedaan masa kerja satu orang dengan orang lainnya pada saat perhitungan manfaat karena meninggal dunia. Nah, di diskon token seperti tadi, berarti ditarik ke sini, ditarik semuanya. Ini K-min X karena posisi di X. Nah, plus setengah. Yang bagus kan bukan K-min X plus setengah. K plus setengah min X kan gitu ya. Jadi usia di sini dikurangi dengan X, usia di sini kurang X gitu. Kalau K-min X plus setengah seolah-olah setengah ini ada tambahan sesuatu, padahal bukan. Ini adalah menyatakan usia kan ini. K plus setengah, K plus 1 plus setengah, dan seterusnya. Ini dikurangi dengan X sebagai pengurang karena kita akan mendiskontokan di X. Kemudian peluang. Nah, ya, peluang dari orang tersebut bekerja sampai dengan K-min X tahun yang akan datang, dikalikan dengan meninggal dalam setahun berikutnya. Jadi sebenarnya mirip dengan yang disability, bisa terjadi di mana saja kan ya. Nah, hanya bedanya hati-hati ini ada plus minus selisih. Karena anuitasnya bukan lagi anuitas dari orang yang bekerja, tapi anuitas dari pasangannya akan menerima. Sampai situ ada yang mau tanyakan?
Bahkan kalau yang PNS ini lebih complicated. Nah, karena sampai dengan usia 21, anak pun mempunyai hak. Ya, jadi misalkan pada saat bapaknya meninggal, ibunya taruhlah masih ada, istrinya masih ada, dan masih punya anak. Kan itu ya. Nah, tapi siapa tahu bahwa suatu saat ibunya meninggal, nah maka hak manfaat pensiun di sini masih tetap bisa didapat oleh anaknya sampai dengan anak tadi berusia 21 tahun. Oke. Jadi ada berkelanjutan. Jadi begitu seperti ini, nah, tadi ada K plus setengah plus U kan itu ya. Nah, di sini suatu saat ibunya meninggal, muncul pertanyaan. Begitu dia meninggal, anaknya usia berapa? Nah, anak usia berapa? Kalau anaknya masih di bawah 21, misal saja anaknya berusia 18, maka selama 3 tahun ke depan si anak tadi punya hak menerima. Ya. Oke. Jadi berarti kalau 18, dia 18, 19, 20, 21, dia masih bisa dapat selama itu. Tapi kalau anaknya meninggal di usia 19, ya udah. Gitu. Jadi ini hanya maksimumnya jadi ini anuitas juga, anuitas hidup, awas. Anuitas hidup tapi berjangka. Jadi andaikan ibunya meninggal, maka akan muncul anuitas, mungkin kalau anak 18 berarti 18, dengan jangka waktunya 3 tahun. Nah, menjadi begitu. Jadi anuitasnya menjadi anuitas berjangka. Itu kalau di PNS. Tapi dalam hal ini saya hanya berikan sampai dengan ibu aja. Kalau untuk ada anak ya nantilah pada saat Anda bikin skripsi supaya lebih menggigit. Oke enggak nih? Hah? Mana suaranya? Oke enggak? Oke, Pak. Oh, alhamdulillah. Kalau oke. Good lah. Oke, kalau oke. Aku ingin kalian coba latihan dulu lah. Ya. Nah, sebelum kita bahas yang fast test. Kalau selesai fast test minggu depan pasti kuisan gitu ya. Nah, kita ambil yang soal nomor C nih. Tentukan besaran iuran normal kos pada saat usia 40 untuk program pensiun meninggal dunia. Dengan persentase, aduh, bentar ya, baterai saya habis. Mana tadi? Oke. Dengan persentase manfaatnya 50%. Jadi kalau logikanya masuk ya. Jadi kalau biasanya uang gaji itu meliputi pekerja dan istrinya, istri anak lah. Begitu pekerjaannya nggak ada, maka yang diberikannya 50%-nya itu untuk istri. Jadi logikanya masuk akal. Oke. Nah, kemudian juga kasih tambahkan di sana. Jika istrinya lebih muda 3 tahun, tolong kalian tambahkan. Ya. Jadi tentukan iuran normal status usia 40 tahun untuk program pensiun karena meninggal dunia dengan persentase manfaat pensiunnya 50% dan istrinya lebih muda 3 tahun dibandingkan karyawan tersebut. Oke, 5 menit. Kalian coba kotret. Aku sambil nyari minum dulu.
Mana? Udah? Belum? Halo? Bangka, udah belum? Belum Pak, masih ngitung Pak. Oh, oke. So. Sudah ada hasil? Terlihat? Halo? Udah belum nih? Nggak usah sampai selesai lah. Rumus jadinya aja logikanya udah benar. Kita cek. Hai. Lihat di sini Anda diminta menentukan iuran iuran normal pada 1 usia 40 untuk program pensiun karena meninggal. Persentase manfaat pensiun 50%. Tadi ada tambahannya selisih usia berapa tadi? 3 tahun, benar? 3 tahun Pak. Maka lebih mudah dia bilang tadi ya. Hai. Berarti kita kotak di sini lah. Kita gambar gitu ya. Di sini bekerja usia 30, retire-nya nanti di usia berapa? 50. Nah, kemudian usia ada 40, ya. Usia 40, diminta Anda menghitung normal cost untuk usia 40, ya. Untuk jenis pensiunnya adalah meninggal dunia mortality. Oke, di sini ada 41, 42, dan seterusnya. Seperti konsep yang tadi, kalau dia meninggal dunia di sini, gitu ya. Nah, itu kan. Nah,
maka nanti dia akan mendapatkan manfaat. Itu ya tadi B40 berarti ya di sini dapatnya adalah B40, B40 dan seterusnya sampai dengan pasangannya awas B40. Berarti ini kalau dikumpulkan menjadi B40 dikali dengan anuitasnya bukan anuitas untuk orang tadi ya. Anuitasnya untuk anuitas istrinya. Berarti kalau untuk meninggal di 40 antara 40 41 berarti anuitasnya adalah anuitas 40 antara 40 41 tadi ya kan ya. Nah, atau bisa 40 plus setengah ditambah dengan 3 tahun. Kalau untuk dinilai di antara 40 41. Kalau 42 juga sama. Berarti kalau secara umum berarti di sini anuitasnya adalah anuitas K kan itu ya. Benar nggak? Plus setengah nanti dengan K-nya tadi bergerak ya. Plus setengah kemudian dikurangi dengan 3 tahun kalau dia lebih muda. Nah, ini adalah anuitas milik pasangannya ya. Bukan lagi anuitas pekerjaannya. Berarti kita bisa tuliskan NC berapa? 40 penyebab meninggal sama dengan berapa nih? Sigma berarti K-nya bergerak dari 40 sampai dengan 49 tentu ya. B-nya adalah B40, A-nya adalah A K plus setengah minus 3. Saya ingatkan ini milik istrinya. Sangat mungkin kalau Anda lihat tabel di Bowers ya kan dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, Anda jangan salah lihat tabel ya, kecuali kalau nggak dipermasalahkan. Rasanya tabel di mortality Indonesia juga nggak dibedakan ya rasanya. Nah, tapi kalau ada tabel yang berbeda antara peluang meninggal laki-laki dan perempuan, maka Anda harus lihat anuitasnya anuitas yang mana. Jadi kalau pekerjaannya laki-laki berarti ini anuitas untuk yang perempuan. Kalau pekerjaannya perempuan berarti anuitasnya yang laki-laki. Kan itu aja tinggal dicek. Ya, pastikan. Nah, ya, ini apa? Jenis kelamin pasangannya. Nah, pastikan karena ini dengan peluang yang berbeda. Itu ya. Kemudian kali G-nya GK plus setengah. Tadi G-nya berapa? Setengah ya tadi? 50%. Oke, 50%. G-nya 50%. Kan itu ya. Apa lagi? P pangkat. P pangkat. K plus setengah dikurangi X. Kan itu ya. Kemudian peluang PX. K min X. Saya hindari setengahnya dulu lah. Atau di sini Q-nya adalah QK. Untuk meninggal. Itu barangkali rumus umumnya. Nanti Anda tinggal pastikan nilai-nilai ini, termasuk melihat tabelnya. Kalau Anda gunakan Bowers, berubah. Tabelnya nggak sama. Sampai situ aman? Aman nggak? Aman, Pak. Iya. Oke. Masih akan kita habiskankah? Atau mau untuk minggu depan? Oke, jangan terlalu capek lah. Udah dulu. Minggu depan berarti kita mau quiz dulu atau selesaiin dulu lah yang vested ya. Minggu depan kita bahas vested. Nah, oh ya, nanti di pada implementasinya ya, kan Anda udah ngitung nih your normal untuk pensiun karena usia, yang normal withdrawal dan sebagainya lah. Nah, nanti masing-masing gimana? Jadi tinggal dijumlahkan. Mana yang di-cover oleh pendanaan pensiun, itu yang kita jumlahkan. Misal ada pendanaan pensiun yang meng-cover semuanya, udah NCR ditambah NCD, ditambah dengan NCW, ditambah dengan NCV, ditambah dengan NCM, tambahkan semua. Tapi kalau hanya ada meng-covernya misalkan hanya yang retired dan meninggal saja ya hanya tambahkan 2 jenis itu aja. Ini bergantung kepada kemampuan maupun rencana awal
dia akan mengcover jenis pensiun yang mana. Ya, silakan tanyakan dulu. Adakah? Nggak ada. Ivana, teman? Harus baca-baca ulang, Pak. Dari saya nggak ada, Pak. Oke, siap, bagus. Oke, saya kemarin tuh saya bertemu dengan himpunan ya terkait dengan magang. Aku ini dulu keluar dari arenanya dana pensiun. Aku ingin informasikan terkait magang. Jadi gini, magang tematik yang kita inginkan itu sebetulnya awalnya saya ingin magangnya seperti di Waterloo, ya, di Waterloo. Tapi nampaknya Republik ini tidak menyukai dengan gaya begitu. Kalau di Waterloo, 7 tahun mahasiswa kuliah, itu memang 3,5 tahun, 4 tahunnya mereka magang. Jadi artinya begitu selesai magang, itu maka betul-betul punya kemampuan sebagai pengelola asuransi, tidak hanya sebagai aktuaris. Kalau pengelola asuransi ya tidak hanya berbicara hal-hal yang terkait dengan aktuaris, premi, cadangan. Nah, tidak hanya berbicara itu, tapi berbicara pengelolaan. Nah, harapan saya begitu sebetulnya. Nah, tetapi kondisi di kita enggak. Dikti, pokoknya harus lulus 4 tahun kan gitu ya. Harus lulus 3,5 tahun. Kalau kita menggunakan standarnya 7 tahun, ya kita dianggap nyeleneh kan itu. Nah, oleh karena itu oke lah kalau begitu kita akan terapkan magang pada semester-semester tertentu, termasuk magang tematik. Kenapa magang tematik diterapkan yang walaupun jatah tahun ini 2019, tapi diterapkan untuk yang lain tadi, karena targetnya ingin pengayaan. Saya berharap dengan magang tadi, semua mahasiswa pada saat semester awal atau pas libur, ini mereka bisa mendapatkan sesuatu. Ya, jadi nggak peduli angkatan 2001, angkatan 2000, angkatan 99, ya ikut aja ngapain sih pusing-pusing. Toh kalau di orang mau magangnya lama. Nah, gitu. Jadi di kita hanya sebatas beberapa bulan atau bahkan hanya 1 bulan, tapi semua angkatan bisa ikut. Walaupun yang masuk ke dalam yang masuk ke dalam mata kuliah yang memiliki SKS hanya 2019. Jadi karena ada pertanyaan kenapa jadi ikutan sekarang dulu enggak? Yang kita ingin punya nilai added value lah untuk angkatan yang lain. Satu. Yang kedua, ada pertanyaan juga kenapa magangnya kok tidak sesuai dengan yang diajarkan? Loh memang kalau magang tadi sesuai dengan apa yang saya terangkan di kelas, ya nggak usah magang lah, orang itu udah sesuai kok. Di kelas tuh yang dituntut adalah kemampuan akademik, ya dari sisi keilmuannya. Tetapi dari sisi implementasi, ya itu kan nggak diajar di kelas. Makanya saya menginginkan bahwa magang itu adalah isinya materi-materi yang memang nggak diajarkan di kelas. Tahun lalu kebetulan yang diajarkannya adalah tentang cadangan premi kotor. Oke, karena diajarkan di kelas. Ya. Nah, tahun ini berbagai macam bahkan. Itu waktu saya berbicara dengan MC, memang saya ingin apapun yang dilaksanakan pengelolaan di sana, anak-anak saya harus tahu. Jadi kemarin berbicara bagaimana menjadi tenaga sales, bagaimana mengenal produk, ke depan bagaimana mengenal aktuarisnya, dan seterusnya, memang itu yang kita inginkan. Jadi sesuatu yang memang nggak diajarkan di kelas, tapi kalian wajib tahu. Makanya kalau pertanyaan, kenapa nggak sesuai dengan di kelas, memang harusnya nggak sesuai. Justru kalau yang sesuai dengan kelas, maka udah didapat di kelasnya. Saya inginnya bagaimana implementasi di lapangan. Itu mungkin pernyataan dari saya terkait dengan adanya pertanyaannya ke Pak Janbar. Maka saya
Wah, ini mah nggak ada masalah ya. Artinya bahwa memang di orang pun ini bahkan lebih lama magang. Itu saja. Mau ada yang bertanya dengan magang? Silahkan. Farel kalau ada pertanyaan. Untuk yang magang nih, magang tematik. Ada pan dulu nggak? Halo? Kalau dari saya Nggak ada masalah. sih. Oke, soalnya aku kemarin tahu dari Janbar, Pak ada yang bertanya ini, oke lah nanti pas saya kuliah dengan angkatan 2019, saya akan berikan informasi tadi. Jadi bukan masalah kenapa nggak sesuai dengan apa yang diajarkan. Memang saya nggak menginginkan yang sudah diajarkan di kelas. Saya inginkan yang di luar yang diajarkan di kelas, itu aja. Saya aja surprise untuk beberapa hal. Nah, ternyata saya berbicara teoritis begini, kalau di luar bahasanya lebih gampang kan gitu ya. Nah, jadi untuk hal-hal tadi ya bagus saja. Saya pikir bahwa pengayaan untuk kalian menjadi lebih banyak. Gitu. Oke ya, silakan. Pada yang mau bertanya yang lain, yang magang, nggak ada? Kalau nggak ada silakan yang bertanya pensiun. Aku lanjut lagi ke pensiun. Masih ada nggak yang mau tanya pensiun? Halo, aman nih? Harus baca-baca ulang, Pak. Oke, bagus. Harus baca ulang. Tapi apa yang saya terangkan tadi mudah-mudahan nggak ada masalah. Kamu tinggal kerjain tadi soal-soalnya ya. Minggu depan kita habiskan yang bab 2 ini. Belum tentu habis, Ding. Habis bab 2 ini berarti dengan tested ya. Nah, baru minggu depannya lagi quiz. Nanti masuk bab 3 dan bab 4. Udah hanya 4 bab loh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, materi hari ini cukup. Saya akhiri. Selamat siang. Saya izin untuk live. Atur nuhun, Pak. Sami. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya.